أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih atas responnya di Twitter @Yusuf_Mansur. Kawan-kawan sedang melihat siapa yang menawar lebih tinggi pakaiannya Yusuf Mansur. Kita lihat ya. Nah, ini pakaian yang kemarin dilelang nih, ya. Yang belum tahu hari ini bingung kali ngapain tuh Yusuf Mansur bawa-bawa baju. Kemarin kita suruh pemirsa semua, ya, Twitter saya di @Yusuf_Mansur. Ya, kita lelang nih baju mulai dari harga 10 juta. Mahal bener, sebab buat sedekah. Duitnya buat apa? Buat bikin rumah tahfiz khusus anak-anak cacat. Alhamdulillah di bulan Desember ya, kita bikin spiritual bisnis seminar. Dan alhamdulillah terkumpul juga dana untuk membangun rumah tahfiz khusus anak-anak cacat. Nah, hari ini saya kembali mengingatkan saudara, lelang masih dibuka sampai ada yang nawar 1 miliar. Emang ada? Ada aja insya Allah lah. Kita bikin 10 kota ya kan. Satu kotanya 100 jutaan. Jadi di 10 kota nanti ada rumah-rumah tahfiz. Atau yang nanti yang sudah mengirim ke sini, ya udah. Kalau emang nggak dapat bajunya, ya dapat sedekahnya kan lumayan tuh gitu. Oh, Ustadz, bedanya apa tuh dengan pembahasan kemarin? Apakah ini termasuknya berharap? Gini ya. Kalau judulnya adalah kita mengingatkan, mengajak, dan kemudian menyeru orang untuk bersedekah, saya kira ini tidak termasuk dalam urusan kemudian kita berharap. Ada seorang ustadz, dia mengajar tanpa bayaran, dia ikhlas karena Allah, ngajar ngaji. Lalu kemudian ada satu kesempatan dia berdakwah kepada kanan dan kiri, tetangga kanan dan kirinya. Lalu dia bilang, anak-anak kami barangkali ada yang memang berkenan untuk membantu biaya dia belajar, beli buku ikra'nya, beli Qur'annya, beli sarungnya. Saya kira tidak termasuk berharap kepada tetangga kanan dan kiri. Tapi bila mana kemudian si guru ngaji ini, ya, benar-benar menjadikan tetangga kanan dan kiri menjadi sandaran, pengajian ini jalan atau tidak, majlis taklim ini jalan atau tidak, barulah dia kemudian jatuh kepada berharap pada manusia. Pemirsa, ya, kita balik ke Quran dulu. Buat saudara-saudara semua yang megang Al-Quranul Karim, silakan dibuka surah Az-Zumar. Ya, Az-Zumar ini surah ke-39. Kita lihat di ayat ke-36.
Alaihissallahu bikafin abdahu. Nah, kita balik dulu ke tulisan kita. Alaihissallahu bikafin abdahu. Ini aja sebenarnya udah cukup nih buat kita kaji pada pagi hari ini. Tidakkah cukup, gitu kan? Tidakkah cukup, ya? Allah saja yang mencukupi kebutuhan, keperluan, hajat, keinginan, cita-cita, ya, doa, rizki hamba-hambanya. Ini surah Az-Zumar. Az-Zumar ayat ke berapa tadi? 36. Alaihissallahu bikafin abdahu. Tidakkah cukup buat kita semua bahwa Allah saja mencukupi hamba-hambanya. Ini sekali lagi nih baju ya. Barangkali ada yang baru pulang sholat subuh. Kok ada di sini nih baju? Ya, ini dilelang. Siapa yang mau silakan tweet ke @yusuf_mansur. Ya, saya mulai lelang dari harga 10 juta. Insya Allah duitnya buat rumah tahfiz khusus anak-anak cacat. Oh iya, saya lupa ngasih tahu. Bila mana saudara sudah punya rumahnya, saudara boleh ngomong begini sama saya. Boleh nggak saya tukar rumah saya sama bajunya Ustadz? Alhamdulillah. Langsung jadi deh tuh rumah tahfiznya. Nanti saya tinggal ngomong sekalian sama operasional 1 tahun ya. Gitu. Ya. Operasionalnya dari mana? Kan Anda udah nyiapin rumah. Ada mobil nggak? Ada sih, sekalian aja jual mobilnya. Rumah mobil sekalian. Ya, buat operasional anak rumah tahfiz untuk anak-anak cacat. Ente ngasih satu rumah. Ente ngasih ini satu rumah. Allah bayar apa coba? Insya Allah ente punya usaha properti nih. Lah satu rumah kan dikalinya berapa? 700 rumah. Masya Allah. Bayangin coba. Ente punya rumah, ente berani jual buat sedekah. Ente berani kasih ke Allah buat sedekah. Diganti 700 rumah. Ya, dikali 700 kali lipat kan. Ente punya satu mobil. Ente sedekahin di jalan Allah. Jadi 700 mobil. Ente punya showroom ini begini. Percaya tuh? Iya. Kalau percaya, namanya orang beriman. Kalau nggak percaya, namanya orang kafir. Pilih mana? Pilih beriman atau pilih yang kafir? Ya, silakan yang lewat-lewat dulu, ntar kita terusin setelah yang berikut ini. Pemirsa yang dirahmati Allah, nanti di segmen 3 kita akan baca coba ayat ke-36. Terjemahannya coba dilihat. Dan saudara yang lagi sakit, yang lagi pengen anaknya ngapal Quran, ngumpul dah tuh di depan layar Antv di segmen ketiga. Karena saya mau baca Quran. Emang apa urusannya Ustadz? Begini ya, orang dengar orang baca Quran, itu rahmat bakalan turun. Buat yang baca, ame buat yang dengar. Ketika rahmat turun datang, insya Allah bisa disesuaikan dengan doa kita. Ya, kita sambil ngaji nanti di segmen ketiga, ya, pemantapan tentang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Alaihissallahu bikafin abdahu. Tidakkah cukup buat kalian semua? Hatta naqula hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya, saya langsung tadi dapat Twitter juga dari pemirsa, ya, yang men-tweet ke @yusuf_mansur, ya. Ada orang-orang yang tidak tahu bagaimana-bagaimananya, nanti silakan diklik di www.yusufmansur.com. Ya. www.yusufmansur.com. Di sini ada barang-barang lain yang dilelang pemirsa. Yang merupakan barang-barang dari sedekahan para pemirsa semua di seluruh tanah air. Atau di www.pppa.or.id. Ya, atau di www.pppa.or.id. Oke. Kita kembali sebentar ke Quran kita. Di ayat 36-nya Allah mengatakan kepada kita bahwa Alaihissallahu bikafin abdahu. Bukankah Allah, ya, terjemahan lainnya adalah bukankah Allah sudah mencukupi itu kebutuhan hambanya? Kenapa sampai ente nyari orang lain itu?
Dan Allah kan kalau udah ngasih kesulitan tuh sama jawabannya. Umpama, ya ente punya anak yatim 17. Nggak mungkin Allah titipin anak yatim di ente itu 17 orang, nggak ada rizkinya, pasti ada rizkinya. Tapi kenapa kemudian kita jadi khawatir nih yang pada ngelola anak-anak yatim? Barangkali karena kita khawatir. Nah kekhawatiran itu pun Allah sindir buat kita semua. Wa yukhawwifunaka billadzina min dunih. Wa may yudlilillahu fama lahu min had. Ya. Mereka menakut-nakutimu itu dengan sesembahan yang selain Dia. Maksudnya apa? Ya dalam terminologi atau kasus di alam modern ini kita ditakut-takutin seakan-akan Allah tidak akan mencukupi. Ya ada sebagian orang yang kemudian ngambil jalan pintas. Kalau kita nggak nyolong nih Ustaz, dari mana judulnya kita punya mobil bagus, tuh kan? Ditakut-takutin gitu. Wa may yudlilillahu famalahu min had. Siapa orang yang kemudian dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Wa may yahdillahu fama lahu min mudhil. Alaysa Allahu bi'azizin dzintiqam. Dan barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Bukankah Allah Maha Perkasa dan mempunyai kekuasaan. Perasaan sudah berapa episode nih kita belajar tentang Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Insya Allah kira-kira 2 kali pukul selesai nih materi. Ya, nanti yang besok kita akan coba terapkan di urusan penyakit. Ya, supaya apa? Supaya urusan kita ini jadi ibadah gitu loh. Urusan kita ini jadi ibadah karena ada Allah di setiap episode, di setiap menit, di setiap detik kehidupan kita. Bahkan ketika saudara punya duit nih, punya duit 12 juta, pengen beli motor. Apa saudara main jalan-jalan aja? Allah nggak ditanya dong. Kan harusnya Allah ditanya dong. Kalau perlu brosur-brosur motor berbagai merek, hidangkan di atas sejadah. Taruh di atas sejadah tuh brosur. Ente sholat dah 2 rakaat, insya Allah nggak khusyuk dong ngeliatin motor yang mana. Ustadz mah, saya ngajar beneran. Ya tentu saja jangan Anda taruh di tempat sejadah saudara dong, ya kan? Saudara taruh, oke di belah mana? Saudara bilang dah sama Allah habis sholat, ya Rob, tolong pilihin buat saya. Motor yang mana nih yang pas buat saya nih? Begitu. Yang ini harga 12 juta nih. Duitnya pas nih. Nah yang ini harganya 15 juta masih kurang 3 juta. Yang ini murahan sih tapi second. Yang mana nih Allah? Biar Allah yang milihin. Emang bisa Ustaz? Lah bagaimana nggak bisa sih? Allah mah pakai prinsip ini. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Ini lama-lama handphone rusak nih banting-banting ini. Jangan lupa pemirsa, segmen 3 yang berikut ini kita akan ngaji bareng. Surah Az-Zumar ayat 36 sampai insya Allah kalau memang cukup ayat ke 63. Ya, sampai ketemu nanti di segmen 3. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan lupa ya kita lagi melelang sedekah untuk pendirian rumah tahfiz buat anak-anak cacat di seluruh tanah air. Silakan di tweet kami di @yusuf_mansur atau di www.yusufmansur.com. Baik, mudah-mudahan semua saudara sudah berkumpul di depan layar kaca Antv. Insyaallah kita jadikan bacaan Quran inilah doa. Semoga segala kesulitan, hajat, keinginan, doa, masalah saudara ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari Az-Zumar ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alaysa Allahu bikafin 'abdah wa yukhawifunaka billadzina min dunihi wa man yudlilillahu fama lahu min had wa man yahdillahu fama lahu min mudil. Alaysa Allahu bi'azizin dzintiqam. Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu dhurrihi أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله
قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون Sadaqallahul azim. Sampai 47 aja dulu dah. Ya, ini ayat. Saudara, habis subuh nih, habis acara kita nih, coba liatin lagi liatin nih ayat demi ayat. Ya Allah, cakep banget nih ayat. Cakep benar. Allahu Akbar. Ya. In aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durri. Kalau Allah udah mau bikin kita susah, siapa yang bisa nolong kita? Aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati. Kalau Allah udah mau nolong, siapa yang bisa nolak juga? Saya kemarin ngelihat ada orang kanker otak loh, ya Allah, 3 bulan disembuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersih. Anaknya ketemu sama saya, Willy namanya. Disembuhin sama Allah atas wasilah dokter Warsito. Ya Allah. Kalau Allah udah mau nolong coba. Kalau Allah udah mau matiin orang gitu. Wasilah menggigit nyamuk doang atuh. Tapi Allah cabut dia punya nyawa. Ada Allah. Irji'i ilallah. Balik pada Allah. Balik. Anda punya Allah. Jangan nyari yang lain. Tutup pintu selain Allah. Kita hanya minta pada Allah saja. Insya Allah. Kita belum belajar nih step by step. Apa yang harus kita lakukan. Kita masih punya 1-2 pukulan lagi. Untuk urusan Allah dulu. Allah lagi. Terus mudah-mudahan Allah panjangin umur saudara, umur saya, umur kita semua. Buat mengaji ini semua. Terima kasih. Mari kita tutup dengan pembacaan doa kafatul majlis. Mudah-mudahan Allah merahmati kita semua. Subhanakallahumma bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Saya Yusuf Mansur, mohon maaf lahir batin. Saya tunggu lelang sedekah saudara semua di www.yusufmansur.com atau di @yusuf_mansur Twitter saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.